anggota timnya bergairah, seluruh tim bergairah, akan muncul kekuatan dan saya percaya itu akan menentukan. Kalau kita memperhatikan sungguh-sungguh, kita akan bisa mempercepat sebuah proses pekerjaan dengan lebih baik, saudara. Sehingga tidak perlu terus-menerus. Shalom, apa kabar Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan? Jumpa lagi bersama saya Leonardo Syamsuri di dalam acara kita untuk Today's Message dari Single Podcast yang saya akan banyak berbicara mengenai teamwork dan saya masih berbicara tentang teamwork hari ini atau kerja tim. Kita sudah banyak belajar mengenai yang namanya prinsip-prinsip atau yang namanya kebiasaan di dalam tim yang perlu, anggota tim yang perlu diketahui untuk bisa membangun atau membuat sebuah kerja tim bisa menimbulkan keberhasilan ataupun kemajuan. Saudara, yang namanya kekuatan, kegairahan dari sebuah tim itu sangat penting. Karena kalau anggota timnya bergairah, seluruh tim bergairah, akan muncul kekuatan dan saya percaya itu akan menentukan apakah tim ini akan bisa menghasilkan kemajuan, keberhasilan, atau stagnasi, atau malah kemunduran. Nah, oleh karena itu di hari ini saya akan berbicara tentang dengan tema yang saya ambil adalah tema tim yang menggairahkan atau tim yang bisa menggerakkan bahwa roda tim ini bisa berjalan dengan baik atau roda institusi bisa menjadi berjalan dengan lancar dan berhasil menuju sasarannya. Nah, oleh karena itu kita akan belajar ciri-ciri dari anggota tim atau kerja tim yang menimbulkan kegairahan dalam bekerja. Tentu saudara mau dan saya juga tentu berkeinginan ada di sebuah teamwork atau kerja tim yang menggairahkan saya, yang membuat saya antusias tanpa harus dipaksa, tanpa harus didorong, tapi punya inisiatif untuk bersama-sama. Dan kita akan melihat selama beberapa menit ke depan bagaimana kita punya tim bisa bergairah dan seperti apa sih tim yang menggairahkan itu. Namun sebelumnya kita akan baca satu ayat firman Tuhan di dalam 1 Tawari 12 ayat 16 sampai 18, lalu kemudian kita akan baca di ayat yang ke-21 dan 22. Ini cerita tentang sebagian dari Bani Benyamin, saudara, atau suku Benyamin dan Yehuda datang kepada Daud di dalam suatu saat, saudara. Saya nggak akan bacakan semua ayatnya, tapi saya akan baca secara esensi inti dari ayat tersebut. Sekali lagi, 1 Tawari 12 ayat 16 sampai 18, 21 dan 22. Jadi ada sebagian dari suku Benyamin dan Yehuda mendatangi Daud dan berkata bahwa kami ini datang kepadamu untuk bisa maksud damai, untuk kerja sama atau menjadi bagian dari tim kamu. Kira-kira begitu kalau dalam bahasanya modern. Namun Daud berkata, saudara, kamu datang ini mau bergabung atau betul-betul dengan bermaksud jahat nih gitu loh. Kalau bermaksud jahat nggak usah deh gitu, atau bermaksud yang kurang baik nggak usah. Lalu kemudian saudara datang seorang nabi, saudara, Roh Allah datang kepada seorang yang bernama Amasai lalu bernubuat bahwa orang-orang Benyamin ini adalah memang orang-orang yang bermaksud damai dalam menggabungkan diri bersama dengan anggota prajurit dari Daud. Lalu kemudian Daud menerima mereka dan siap menjadikan mereka anggota tim. Sehingga dari ke hari, pada akhirnya kalau kita baca di ayat yang ke-22, dari hari ke hari orang datang kepada Daud untuk membantu dia. Sehingga apa yang terjadi, mereka menjadi tentara yang besar dan seperti bala tentara Allah. Nah, tim ini makin lama makin besar, kira-kira seperti itu, saudara. Dan saya tentu kita mau, saudara, tim ini makin menarik perhatian orang dan orang mau datang bergabung sama tim kita dan tim itu bisa menjadi lebih luas. Makin besar timnya, makin potensi besar untuk melakukan perkara-perkara besar. Nah, sekarang kita akan belajar ada beberapa ciri dari tim yang menggairahkan. Yang pertama adalah tim itu harus punya kapasitas atau kemampuan dari masing-masing anggota tim untuk tidak mudah remuk. Atau dalam bahasa sekarang ringkih, tidak ringkih, saudara. Saudara tahukah saudara manusia seringkali gampang sekali tersinggung, gampang kecewa, gampang down. Nah, kalau Anda memiliki anggota tim yang gampang down dan tidak mudah saudara untuk tetap tegak, saudara menghadapi kritikan, omelan, teguran, nasihat,
bahkan saudara marah, orang marah sama kita, tim yang kecewa sama kita, atau maksudnya kecewa adalah kenapa bekerjanya nggak maksimal dan sebagainya. Nah, bisa nggak anggota tim ini menahan diri untuk tidak mudah remuk atau tidak mudah down? Saudara, di dalam Amsal 27, saudara, ayat 5 sampai 6 dan kemudian ayat 17, di sana dikatakan bahwa lebih baik teguran yang nyata-nyata. Saudara, teguran yang nyata-nyata artinya teguran yang nggak di belakang, tapi betul-betul menegur langsung di tempat, kalau salah bilang salah, gitu kira-kira. Lebih baik, saudara, teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi, yang di belakang sembunyi-sembunyi, saudara. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan bahwa seorang kawan memukul dengan maksud baik. Jadi kalau betul-betul real friend, teman baik, itu dia akan memukul bukan berarti ditonjok, bukan. Tapi memberitahu dan bahkan saudara berani mengoreksi, mengkritik dengan pedas begitu, dengan maksud baik, saudara. Tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah yang pada akhirnya seperti Yudas mencium dan dia mengkhianat, saudara. Kalau Anda baca di dalam ayat 27-nya, saudara, Anda akan ketemu bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi oleh karena itu, saudara, dalam konteks ini bisa nggak kita menerima teguran? Nggak mungkin, saudara, kita selalu perfect dalam bekerja. Ada kemungkinan salah, ada kemungkinan keliru, betul nggak, saudara ya? Ada kemungkinan hal yang seharusnya dikerjakan dengan cepat, tapi dikerjakan dengan lambat, dan kemudian kurang fokus, dan sebagainya. Bisa terjadi dari waktu ke waktu anggota tim seperti ini. Nah, ketika ada pemimpin atau yang ada teman kita menegur, menasehati saudara, dan bahkan mungkin saudara kritis sama kita dan mengkritik kita, dan ada juga pemimpin yang memberikan instruksi dengan keras misalnya, bisa saja terjadi seperti itu, toh? Nah, saudara, di dalam kondisi seperti ini bisa nggak kita sebagai anggota tim tidak mudah remuk? Tidak ringkih, lalu kemudian ngambek, ngomel, tinggalkan pekerjaan. Lalu kemudian apa yang terjadi, pekerjaan dibiarkan menjadi terbengkalai. Nah, kalau seperti ini nggak seru, saudara. Dan itu namanya di dalam tim jadi nggak asik lagi, saudara. Ya, jadi yang pertama pastikan bahwa kita mempunyai kemampuan, kekuatan dari Tuhan untuk bisa menahan setiap yang namanya kritikan. Kita mesti mengerti bahwa semua kritikan dimaksudkan untuk yang baik. Semua nasihat, semua teguran, bahkan semua dalam tanda kutip omelan buat kita, saudara, itu sangat baik demi kemajuan kita pribadi maupun tim secara keseluruhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, saya berharap saudara jangan biarkan diri Anda dan diri saya menjadi anggota tim yang ringkih atau mudah remuk. Oke? Yang kedua, saudara, kalau kita mau menjadi tim yang bergairah atau menggairahkan buat orang mau join sama tim kita, maka kita harus punya kemampuan atau kemauan belajar dengan memperhatikan secara penuh. Memberi perhatian secara penuh. Saudara, ada orang memberi perhatian cuma sambil lewat. Karena sibuk, nggak dengar. Akhirnya apa yang terjadi? Komunikasi tidak berjalan lancar. Instruksi tidak dikerjakan sebagaimana seharusnya. Karena tidak memberi perhatian. Sementara ada ayat firman Tuhan di dalam Markus pasal 23-25 dikatakan, barang siapa mempunyai telinga, katanya, untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Apa maksudnya? Ayat ini dilanjutkan. Lalu Yesus berkata, camkanlah apa yang kamu dengar. Apa artinya camkan? Perhatikan sungguh-sungguh. Apa yang Anda dengar? Termasuk waktu saya bicara ini, camkan. Dengar baik-baik, saudara. Dengarkan dengan sungguh-sungguh. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan apalagi di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Jadi gini, kalau kita memberi perhatian penuh, camkan dengan ukuran takaran yang kita dengar sepenuh hati, maka kita bukan cuma mendapatkan apa yang kita dengar, tapi dengan proses pemikiran dan pengalaman kita dari apa yang kita dengar, itu akan menambah wawasan kita lebih dalam lagi. Ngerti nggak maksudnya, saudara? Jadi, saudara, dengan takaran yang kita ukur, artinya ketika seseorang bicara dan kita dengar baik-baik sepenuh hati, itu sebenarnya takaran kita adalah 100% kita mendengar. Nah, ketika kita mendengar, kita menangkap, ditambah dengan pengalaman hidup kita, ditambah dengan pengetahuan kita, ditambah dengan informasi yang kita miliki, maka semua yang kita diukurkan itu kepada kita ditambahkan. Maka apa yang terjadi? Apa yang kita dengar membuat kita semakin baik. Lalu di ayat yang ke-25 dikatakan, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya.
Jadi Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah pastikan saudara memperhatikan sungguh-sungguh apa yang diajarkan, apa yang sedang dilatih, apa yang sedang dikerjakan, apa maunya pemimpin, apa yang menjadi visi dari tim itu dan organisasi institusi termasuk dalam gereja, itu perlu diperhatikan. Sehingga apa yang terjadi? Nggak perlu ada pengulangan. Pernah nggak saudara Anda ketemu orang yang dikasih tahu, nanya lagi. Padahal udah dijelasin saudara. Kenapa itu? Karena nggak fokus. Karena nggak mau perhatikan sungguh-sungguh saudara. Nah oleh karena itu saudara, kalau kita mengulang lagi, itu bisa menimbulkan kita juga capek, yang diajarin juga capek, betul? Sehingga dengan demikian saudara, apa yang terjadi kalau kita memperhatikan sungguh-sungguh, kita akan bisa mempercepat sebuah proses pekerjaan dengan lebih baik saudara. Sehingga tidak perlu terus-menerus dijelaskan, tidak perlu terus-menerus bertanya. Sampai sini jelas? Itu adalah yang kedua, saudara. Bagaimana kita harus memperhatikan sepenuh hati kita, sepenuh perhatian kita. Yang ketiga saya melihat adalah, kalau anggota harus belajar untuk menghormati dan percaya kepada pemimpin. Nggak mungkin, saudara, sebuah tim bisa bergairah kalau nggak hormat sama pemimpinnya, nggak respect sama pemimpinnya. Lalu nggak mau percaya sama pemimpin, saudara. Bahwa pemimpin bisa berbuat salah. Jelas, setiap orang bisa berbuat salah, saudara. Saya juga bisa berbuat salah. Saya juga punya kelemahan. Tapi persoalannya adalah orang-orang yang saya pimpin, yang saudara pimpin, yang kita pimpin, harus mempunyai satu keyakinan atau percaya sama kita bahwa kita memimpin mereka ke suatu arah yang benar. Memimpin mereka ke dalam sebuah tujuan yang memang kita mau capai dengan sepenuh hati kita, yang baik, yang kita mau capai gitu. Ya, nah di tengah kelemahan kita dan keterbatasan kita, maksud saya gitu, saudara. Nah makanya kenapa menghormati dan percaya sama pemimpin itu sangat penting. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, Rasul Paulus menulis surat kepada anak rohaninya Timotius. Dia berkata, penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, katanya, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Jadi dengan demikian saudara, kita harus belajar untuk bisa menghormati para pemimpin. Di dalam Ibrani 13 ayatnya yang ke-17, penulis Ibrani berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Saudara, kenapa? Karena mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Jadi dalam konteks ini, di mana penulis Ibrani mengatakan seorang bawahan, seorang yang dipimpin, hendaknya taat dan tunduk. Coba katakan sama saya, taat, tunduk. Yes, taat artinya kita mau mengerjakan instruksi yang dikerjakan. Tunduk artinya kita betul-betul berkata ya dengan sepenuh hati, tidak marah, tidak mangkel, tidak memberontak. Nah ini adalah yang ketiga, saudara, bagaimana pentingnya saudara dan saya menghormati. Tanpa rasa hormat, tanpa mempercayai pemimpin, nggak mungkin, saudara. Nggak mungkin tim itu bisa berjalan dengan baik dan tidak mungkin tim itu bisa berhasil. Kenapa? Karena sebentar-sebentar pasti nanya, ini pemimpin begini maksudnya apa ya? Motifnya apa ya? Nah itu kan kita meragukan pemimpin terus, saudara. Kok keputusannya kayak gini ya? Maksudnya apa nih? Curiga terus gitu. Nah apa yang terjadi, saudara? Rasa hormat ini jadi nggak ada lagi nanti. Nggak percaya lagi. Kalau sudah kayak begini, saudara. Maka apa yang terjadi? Akhirnya nggak ada trust. Saudara, ketika tidak ada keyakinan atau kepercayaan, ya otomatis nggak ada komitmen. Karena saya nggak percaya, ngapain saya komit? Kalau saya nggak komit, ya ngapain saya sungguh-sungguh, berarti apa kerjaan saya juga menjadi tidak maksimal, toh? Nah, oleh karena itu, saudara, jangan biarkan sikap tidak hormat, saudara. Harun dan Hur, kalau kita baca di Alkitab, maksud saya Harun dan Miriam, kalau kita baca di Alkitab, adalah dua pribadi yang ternyata tidak menghormati Musa. Ya, dan akhirnya, saudara, apa yang terjadi, Tuhan harus berurusan dengan dia. Jadi, konteks beberapa ayat kita bisa baca dari Alkitab tentang ini. Tetapi satu hal, kalau kita mau menjadi tim yang menggairahkan, kita harus belajar untuk tunduk, kita harus belajar hormat, kita harus belajar percaya sama pemimpin. Di tengah kelemahannya, di tengah keterbatasannya, di tengah kekurangannya. Segala sesuatu yang ada, setiap orang punya kelemahan itu. Tapi kita harus tunduk, karena apa? Karena dia adalah pemimpin kita. Sejauh ini Anda paham maksud saya? Itu adalah yang ketiga, ciri-ciri yang saya dapati tim yang menggairahkan. Yang keempat adalah anggota tim ini bisa menerjemahkan, meneruskan dan melaksanakan setiap keputusan, rencana, dan arahan pemimpin. Saya ulangi, saudara, yang keempat itu bisa menerjemahkan.
menerjemahkan, meneruskan, dan melaksanakan keputusan, rencana, dan arahan dari pemimpin. Saudara, kadang-kadang saudara, ketika ada meeting di dalam sebuah tim, keputusan sudah ada, tapi nggak diterusin. Apa yang terjadi? Keputusan itu berhenti di ruang meeting, sehingga tidak ada yang laksanakan. Atau keputusan itu tidak ada yang terjemahin. Sifatnya hanya bersifat sebuah konsep strategi saja, tapi aplikasi pelaksanaan gimana? Nggak ada yang terusin. Nah, saudara, itulah sebabnya kenapa anggota tim menjadi jadi anggota yang perlu bukan cuma memahami, tahu apa yang mau dicapai oleh tim dan kepemimpinan yang ada, pemimpin yang ada, tapi harus bisa menerjemahkan. Harus melihat dari membuat detail-detailnya tuh gimana, pelaksanaannya di lapangan gimana. Dan kalau dia bisa menerjemahkan, dia harus meneruskan, harus mengkomunikasikan. Maksudnya meneruskan itu mengkomunikasikan kepada orang-orang yang menjadi pelaksana di lapangan. Ada orang-orang yang ada di bawahnya. Dan kemudian kita bersama-sama melaksanakannya. Sehingga semua keputusan atau hasil meeting yang sudah ditentukan, pertemuan, itu bisa dijalankan dengan baik. Di dalam Kisah Rasul 15 ayat ke-22, Anda bisa membaca cerita di mana di sidang Yerusalem, di situ para rasul berkumpul, para pemimpin berkumpul untuk memutuskan bahwa orang-orang yang percaya Yesus tapi bukan berasal dari Yahudi, nggak perlu disunat gitu. Nah, keputusan ini setelah ada dibuat surat menyebar kepada semua orang percaya. Dan Rasul Paulus ternyata adalah salah satu pribadi yang dilibatkan untuk mengunjungi orang-orang atau kelompok-kelompok yang menerima surat ini supaya Rasul Paulus bisa berkeliling dari jemaat ke jemaat untuk memastikan keputusan itu dimengerti, keputusan itu sampai kepada mereka, dan keputusan itu dilaksanakan dengan baik. Jadi dari cerita ini saya menyadari bahwa apapun yang diputuskan akan tetap baik di atas kertas, di dalam pembahasan meeting, pertemuan, kalau tidak diteruskan, tidak diterjemahkan, dan tidak dilaksanakan. Dan hasilnya adalah kita hanya ada di tempat dari satu pertemuan kepada pertemuan berikutnya, dari satu meeting ke meeting berikutnya. Jadi dengan demikian setiap anggota tim harus punya keinginan, inisiatif, bagaimana nih saya terjemahkannya di bagian saya, bagaimana nih saya terjemahkan untuk pekerjaan saya, apa yang saya mesti lakukan. Nah, kalau nggak ngerti tentu harus bertanya lagi kepada si pemimpin. Nah, kalau enggak, saudara, keputusan itu akan lewat dari tahun ke tahun, tidak ada progres, gitu ya. Jadi ini penting banget, saudara, kalau kita mau punya tim yang menggairahkan. Kalau kita bisa lakukan itu dan ada kemajuan, bukan cuman pemimpinnya yang bergairah, tapi anggotanya juga akan bergairah. Karena dia melihat tim ini progres, maju. Hasilnya, prestasinya kelihatan bagus, maju. Jadi oleh karena itu, kita perlu bisa menerjemahkan. Jadi bukan cuma memahami, kita harus bisa menerjemahkan, kita harus bisa meneruskan, artinya mengkomunikasikan, dan tentunya melaksanakan. Sehingga semua berjalan dengan baik dan hasilnya sesuai dengan apa yang kita mau capai. Nah, itu adalah yang keempat. Itu ciri dari tim yang menggairahkan. Yang kelima, ciri yang berikutnya adalah si anggota tim atau tim itu harus mau dan harus bisa menjaga dan mengembangkan apa yang sedang dikerjakan bersama-sama. Saudara, gini, apapun yang kita sudah kerjakan, kalau kita nggak jaga, kita nggak kembangkan, lama-lama habis juga. Artinya gini, maksudnya habis adalah apa yang kita kerjakan nggak akan pernah bisa bertumbuh dan mungkin akan merosot dan mengalami kemunduran. Kita harus jaga. Saudara, kalau Anda baca di dalam Ayub 39, ayatnya yang ke-16 sampai ayat yang ke-20, itu ada sebuah cerita, saudara. Menarik, saudara, karena cerita ini adalah tentang burung onta. Burung onta begitu bangga dengan sayapnya, lalu kemudian apa yang terjadi, saudara, dengan kekuatannya dia berkepak-kepak, lalu dia mau bertelur, tapi telurnya taruh di pasir atau di tanah, dia nggak perhatikan lagi telurnya, bahkan ditinggalkan di tanah begitu rupa, bisa terinjak-injak, pecah. Akhirnya apa? Dia tidak peduli dengan benih yang lahir dari dia. Apa yang dia kerjakan, apa yang dihasilkan, habis begitu aja. Nggak dijaga. Saudara, kalau Anda punya penghasilan, Anda nggak jaga, boros, habis nggak? Habis. Berapapun yang kita hasilkan, apapun yang kita hasilkan, kalau kita nggak jaga, kita nggak kelola, pasti habis. Makanya Tuhan bilang kita harus jadi apa? Pengurus atau pengelola yang baik. Nah, burung onta ini tidak baik, saudara.
Kalau Anda baca kitab Nehemia, bagaimana Nehemia, saudara, ketika dia membangun, saudara, tembok Yerusalem, dia bukan hanya menjaga, membangun, tapi dia jaga dari serangan musuh. Ngomongan-ngomongan yang nggak baik. Dia betul-betul, saudara, pertahankan. Bahkan dia mengembangkan. Dan akhirnya selesai. Oleh karena itu, saudara, apa yang sedang Anda kerjakan di gereja, di dalam Anda punya tim, Anda punya institusi, apa yang sedang dikerjakan? Jaga apa yang sudah dihasilkan dengan baik. Pelihara dengan baik, maintain, kemudian develop. Maintain, develop. Jaga, kembangkan. Pelihara, kembangkan. Pelihara, kembangkan. Pelihara, kembangkan. Maka apa yang terjadi, saudara? Apa semua yang Anda kerjakan akan berjalan dengan baik. Ya, saya kira itu adalah hal yang kelima yang perlu Anda perhatikan dengan baik. Yang keenam, yang terakhir adalah saudara dan saya harus bisa melindungi pemimpin dari serangan atau kritikan yang berlebihan. Saya nggak berkata bahwa pemimpin tidak akan diserang, pemimpin tidak dikritik. Boleh, silakan, tapi kritik yang berlebihan, yang mengada-ada, itu pemimpin mesti dijaga. Kalau enggak, saudara, pemimpin juga bisa down. Pemimpin juga manusia, dia bisa down loh, dia bisa burn out, dia bisa capek, dia nggak mau lagi bisa memimpin dan bisa repot itu, saudara, timnya. Di dalam 2 Samuel 18 ayat kedua dan ketiga itu menarik, saudara, bagaimana ketika Daud memerintahkan prajuritnya untuk berperang dan dia mau ikut perang, prajuritnya bilang, jangan ikut perang. Karena kalau sampai Daud kena terbunuh, saudara, waduh, itu lebih berharga daripada 10.000 tentara. Wow, jadi Pak Daud itu dianggap lebih berharga dari 10.000 tentara. Jadi dianggap, udah jangan, kita aja yang perang. Kenapa? Artinya dia melindungi. Betapa mereka menghargai pentingnya pemimpin mereka untuk tetap eksis, untuk memastikan tentara ini, kalaupun ada yang mati dalam peperangan, bisa lagi direkrut, baru lagi tim itu bisa eksis terus-menerus. Nah, sadarkah kita, saudara? Jangan biarkan pemimpin diserang, dibiarkan, dan hancur, dan pada akhirnya tidak mampu lagi memimpin. Maka tim ini, saudara, kalau punya 6 yang tadi saya sebutkan, maka kita menjadi tim yang menggairahkan. Jangan heran, orang-orang akan mencari kita dan mau bergabung dengan kita seperti suku Benyamin dan suku Yehuda yang mau bergabung dengan Daud. So, saya berharap jadilah tim yang menggairahkan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya.